Oke, welcome back to pelajaran statika struktur bersama saya Lutfi Fareza. Di sini saya mau membahas kelanjutan dari setelah kita mempelajari tentang method of join dan juga method of structures. Di bagian structure ini kita akan membahas tentang frame dan di bab trust ini. Setelah kita mempelajari tentang method of join dan juga method of section, di sini juga kita akan membahas tentang frame dan machinery. Frames dan machinery itu apa? Kalau menurut pemahaman saya, frames itu dialah bentukannya. Misalnya kita mengenali frame kacamata, ya berarti bentukan kacamatanya gitu. Itu bahasa saya sendiri. Jadi untuk lebih lengkapnya kalian bisa search lagi apa itu frame dan machinery itu apa. Tapi kalau menurut saya lagi, machinery itu adalah sebuah alat penggerak yang membuat alat itu bisa bergerak gitu. Kalau misalnya saya salah, saya mohon maaf. Itu hanya pemahaman dari sayanya aja. Lanjut kita ke soalnya. Di sini ada soal kita mencari semua force di titik A, B, dan C pada soal ini. Lanjut saja. Sebelum kita lanjutkan, kita memecah dulu dari sebuah alat ini. Pemecahannya ya super simpel aja. Kita pecahkan seperti ini. Ini saya asumsikan ya. Saya asumsikan di sini adalah frame 1, ini adalah frame 2. Maka kita membuat free body diagram frame 1. F, B, D, 1. Nah, FBD 1, maaf ya apabila gambarnya tidak bagus seperti apa yang kalian harapkan. Nah, di sini ada gaya sebesar 5, ini 1,5, ini kilonewton, ini meter ya. Saya tulis di salah satu aja. Ini 6 meter. Nah, lanjut ke FBD 2-nya. Tuh. Iya. Nah, seperti ini. Ini 3 meter dan ini juga 3 meter. Nah, setelah itu baru kita asumsikan arah gayanya dari setiap titik-titik yang ada. Di A saya asumsikan ini A, Y, dan ke arah dalam AX. Begitu juga yang di atas. Ini adalah BX dan sini itu adalah BY. Nah, sebelah sini juga kita gambarkan, saya asumsikan BY, ini BX. Nah, catatan apabila kita membuat free body diagram pemecahannya itu, kalian jangan lupa di joinnya ini. Kalau salah satunya kita sudah asumsikan dia ke kiri dan B-nya ke atas, berarti kita buat di salah satunya kebalikannya, arah gayanya adalah kebalikannya dari yang sebelah kiri ini. Itu catatan ya, jangan sampai kalian lupa. Lanjut, di sini ada CY, ini CX. Oke. Ini free body diagrams dari masing-masing frame yang sudah kita pecah. Lanjut ke pengerjaannya. Di sini pengerjaannya adalah saya fokus dulu di frame 1. Di frame 1, habis itu baru kita lanjut ke frame 2. Jadi pertama-tama ini kita menggunakan sigma moment di titik A. Sigma moment di titik A. Ini saya tulis 1 ya. Saya gariskan dulu. Sini saya asumsikan 1, maka sigma moment di A sama dengan 0.
dengan asumsi arah gaya searah jarum jam. Nah, maka yang kita dapat adalah 5 dikali 1,5 situ kurang BY dikalikan 3. Nah, jangan lupa ini kan dia siku ya. Ada batangnya 6, ada batang yang 3 meter. Nah, maka dari itu kita fokus di sigma momen di A, berarti kan ada pergerakan juga dari batang ini kan, dia bisa ke sini gitu. Maka si gaya BX, ya benar, gaya BX juga bisa ngikut ke dalam sigma momen di A, seperti itu. Ini makanya dalam frame ini kita ada banyak ikut, misalnya kayak ada BX BY itu ada ikut di dalam satu momen gitu kan. BX ya dikurang BX 6 ya, sama dengan 0. Maka nilai 3 BY ditambah 6 BX itu sama dengan 7,5. Nah, sampai sini kita hold dulu. Kenapa? Karena kita masih belum tahu nilai BX nya berapa, BY nya berapa. Oke ya, lanjut kita ke free body diagrams yang kedua untuk mencari sigma moment BY BX nya juga gitu. Ini saya di sini ya, duanya, maka sigma moment di C sama dengan 0 dengan asumsi searah jarum jam. Maka saya asumsikan adalah BX kali 3 dikurang BY kali 3 itu sama dengan 0. Nah, di sini ada saya menemukan sebuah keunikan. Keunikannya apa? Keunikannya adalah nilai BX sama dengan nilai BY dapat kita ketahui dari hasil sigma momen di C. Maka kita dapatkan BX sama dengan BY. Tuh. Ini 2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai asumsi BX sama dengan BY, baru kita substitusi, balik lagi ke persamaan 1, kita ubah salah satu BY atau enggak BX, kita ubah menjadi sama gitu. Di sini saya mengubah BX menjadi BY ya. Maka 3 BY ditambah 6 BY itu sama dengan 7,5. Maka 9 BY sama dengan 7,5. Dan nilai BY adalah 0,833 kN. Yeay, nilai BY-nya sudah ketemu dan nilai BX sama dengan nilai BY. Nah, berarti pada titik B kita sudah menemukan besaran gayanya. Di setiap masing-masing BY dan BX-nya kita sudah menemukan bahwa nilainya adalah 0,83. Itu. Lanjut, setelah kita dapat BY BX dengan balik lagi ke free body diagram 1, kita bisa juga menemukan nilai AY dan nilai AX dengan cara saya ambil tas baru. Back to free body diagram 1 dengan sigma FY sama dengan 0 dengan asumsikan positif ke arah atas. Oke. Positif ke arah atas berarti balik lagi free body diagram 1, AY tambah BY dikurang 5, karena 5 arahnya ke bawah, kebalikannya gitu kan dari apa yang kita asumsikan dari awal ini. Oke, maka kita temukan AY ditambah BY dikurang 5 kN sama dengan 0 gitu. Kita bisa menemukan nilai akhirnya. Kita bisa dari sini kita dapat menemukan nilai AY-nya gitu. Kan nilai AY sama dengan 5 kN dikurang BY
maka 5 dikurang 0,833 Y, maka hasilnya menjadi, saya kalkulator, 5 dikurang 0,833 4,167 kilonewton. Nah, seperti itulah. Sudah dapat nilai AY, baru kita bisa menemukan nilai AX-nya dengan cara sigma momen dx sama dengan 0 dengan asumsi positif ke arah kanan gitu. Kita balik lagi ke body diagram sini, nilai AX ke arah kiri berarti negatif. Nah, ini BY ke kiri juga kan, arah negatif. Nah, untuk di sini maka nilai minus AX itu minus BY, maka nilai AX itu sama dengan minus BY, dan AX itu sama dengan minus 0,833 kilonewton. Nah, jangan lupa ini kan hasilnya negatif, berarti asumsi awal kita salah, dia bukan ke arah kiri ya, melainkan dia ke arah kanan. Ini bukan ke arah kiri, melainkan dia ke arah kanan gitu. Makanya dia negatif kan hasilnya, hasil AX-nya. Nah, di sini saya tuliskan lagi supaya positif, maka nilai AX sama dengan 0,833 kilonewton dengan arah baru ke arah kanan. Oke. Kenapa yang diubah AX-nya, kenapa nggak BX-nya? Karena dari awal, dari sigma momen ini, sigma momen di C ini, kita sudah asumsikan di awal kan dia sudah benar, maka arahnya sudah benar, maka di sini juga sudah otomatis benar, karena kan kalau di sini udah benar dengan arah, misalkan ini ke dalam joinnya, berarti di frame 1 itu juga sama, tapi arahnya kebalik, jadi kayak menuju ke joinnya, bukan keluar joinnya, seperti itu. Udah dapat AY, dapat AX, kita balik lagi ke frame 2 untuk mencari nilai CY dan nilai CX-nya ya. Dengan sigma momen FY sama dengan 0, dengan asumsikan positif ke arah atas. Nah, maka di sini CY ke atas, maka BY ke bawah. Nah, ini udah enak nih, sudah bisa, dan itu sudah benar ya. Maka nilai CY minus BY itu sama dengan 0, maka CY-nya sama dengan 0,833 kilonewton. Itu sudah benar ya. Nah, sekarang mencari nilai Fx-nya di sumbu X. Nilai G di sumbu X-nya dengan asumsi ke arah kanan. Asumsi ke kanan, maka balik lagi ke sini. Bx positif, Cx negatif ya. Maka hasilnya menjadi Bx min Cx sama dengan 0. Maka nilai Cx-nya adalah 0,833 juga kilonewton. Nah, AY, AX, CY, CX, BY, BX sudah dapat, maka kita simpulkan masing-masing gaya di titik ABC adalah masing-masing gaya di titik A, B, C adalah AY sama dengan 4,167 kilonewton, AX sama dengan 0,833 kilonewton, BX sama dengan 0,833 kilonewton, BY sama dengan 0,833 kilonewton, CY sama dengan 0,833 kilonewton, dan terakhir CX sama dengan 0,833 kilonewton. Nah, itulah contoh pengerjaan
dari soal yang ini. Situlah cara pengerjaannya dalam frame dan machinery. Jadi step by stepnya adalah, pertama kalian plot dulu ada berapa frame dalam satu alat itu. Kalau dalam soal ini kan kita ada 2 frame kan, ada 2 frame, ada 1 dan ada 2. Setelah itu baru kalian asumsikan arah gayanya, asumsikan sebebas-bebasnya, karena kan kita gak tahu nih arahnya ke mana dan itu benar atau enggak gitu kan. Kalau misalkan hasilnya, asumsi kita benar dengan hasilnya, ya itu bersyukur dan itu benar, itu udah nilai plusnya. Maka kalau setelah itu, setelah kita asumsikan, baru kita kerjakan seperti biasanya gitu. Kayak kalau kita sudah diajarin dengan kalau kita balik lagi ke fokuskan sigma moment dan sigma fx dan sigma fy nya juga gitu. Jadi kan udah dapat asumsi arah gayanya, baru kita bisa mengerjakan dan mencari nilai dari AYAX, BBX, CYCX dengan sigma moment ataupun dengan sigma FY dan sigma FX. Seperti itu. Baik, itu sajalah yang bisa saya jelaskan tentang frame and machinery pada bab truss, pada bab 4 pada mata kuliah statika struktur. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan juga dalam menjelaskan soal, juga saya mohon maaf. Apabila kalian bingung, kalian bisa email aja ke saya. Emailnya nanti saya terterakan di classroom. Jadi kalian bisa tanya aja ke saya ataupun ke Bang Hendra, toko Bang Hendra. Tapi kalau misalkan kalian dapatnya tutornya saya, kalian bisa tanya ke saya langsung aja lewat email. Soalnya saya akan balas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.